Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, agama kita adalah agama yang sangat agung, agama yang sangat luar biasa sekali, yang selalu memberikan kemudahan bagi penganutnya, yang selalu memberikan solusi pada setiap problem yang kita hadapi. Rasulullah SAW selalu menasihati para sahabat, yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan engkau persulit. Innama bu'ithtum muyassirin la mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira dan jangan jadikan manusia lari dari agama ini karena kita persulit. Rasulullah SAW beliau selalu memberikan kemudahan bagi kita, terutama tatkala kita dalam keadaan sulit. Di antara kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, bolehnya membasuh khuffain atau dua sepatu yang kita pakai, dan sepatu itu menutupi semua bagian kaki kita sampai ke kedua mata kaki. Jadi saat kita akan sholat, mau berwudu, kita boleh dengan syarat-syarat tertentu, tidak perlu membuka sepatu kita tinggal mengusap bagian atasnya. Ini yang dinamakan dengan mengusap dua sepatu. Nah, ada beberapa pembahasan di seputar membasuh dua sepatu atau khuf ini. Khuf itu sepatu yang menutup kaki sampai ke kedua mata kaki, atau sepatu pantofel dan semacamnya. Yang akan kita bahas dalam hukum ini adalah pertama, tentang syarat-syaratnya. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengusapnya, kadar yang perlu kita usap. Yang ketiga, berapa lama kita boleh untuk mengusapnya. Dan yang keempat, apa saja yang membatalkan kita mengusap kedua sepatu kita. Kita bahas yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang syarat mengusap kedua sepatu. Yang pertama, alas kaki atau sepatu yang kita pakai yang boleh diusap di atasnya harus menutup semua bagian kaki sampai ke atas mata kaki kita. Kalau sepatunya hanya sampai di bawah mata kaki, maka tidak boleh tatkala kita wudu mengusap di atas sepatu ini. Harus kita copot dan kita basuh kaki kita. Namun kalau kita memakai sepatu yang sampai menutup kepada mata kaki kita ingin wudu, setelah basuh wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, maka kita tinggal mengusap di bagian atas sepatu tersebut. Yang kedua, memakainya dalam keadaan suci. Memakai sepatu itu dalam keadaan suci. Jadi yang terbaik, kalau kita mau memakai sepatu, wudhulah terlebih dahulu. Setelah kita suci dari hadas besar, hadas kecil, pakailah sepatu itu agar nanti kita bisa mengusap di atasnya. Yang ketiga, sepatu itu adalah sepatu yang kuat, yang bisa dipakai untuk jalan. Kemudian syarat yang keempat, sepatu itu sendiri dalam keadaan suci. Kalau ada najisnya nggak boleh kita usap. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu, beliau pernah sholat dengan memakai sandal. Kemudian datang malaikat Jibril memberitahukan bahwa di bawah sandal beliau itu ada najis. Maka beliau lepas sandalnya itu dan beliau tetap melanjutkan sholatnya. Nah, dalam memakai sepatu yang kita boleh mengusap di atasnya, syaratnya sepatu itu dalam keadaan suci, nggak ada najis di dalamnya. Lalu yang kelima, dalam mazhab Syafi'i, tahan dari air sehingga ketika kita usap, air itu tidak masuk ke dalam kaki kita. Kalau di mazhab yang lain, Bapak Ibu, dibolehkan juga mengusap di atas kaos kaki. Ini di mazhab yang lain, dibolehkan kaos kaki apabila sampai ke atas mata kaki kita, maka boleh kita usap. Jadi ini 5 syarat di mana kita boleh mengusap sepatu tersebut apabila kita hendak melaksanakan wudu. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.